Momen yang paling unpredictable pada saat pengawasan pemilihan tahun 2024. Kejadian yang di luar prediksi gitu ya. Unpredictable di pilkada di Provinsi Banten. Momen tidak disangka saat melaksanakan pelatihan kehumasan di tingkat kecamatan. Pengawasan pemilu itu merupakan kerja yang sangat kolosal ya. Ada momen ketika Bawaslu melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih. Nah, kebetulan juga saya sebagai PIC logistik ini. Logistik itu mencakup segala perlengkapan pada saat pemilihan itu yang harus kami awasin. Dari mulai surat suara, kemudian kotak, kemudian peralatan lainnya itu harus kami awasin. Yang paling kami kemarin yang tidak tersangka terjadi, yaitu pada saat kami pengawasan surat suara dari gudang, dari percetakan menuju gudang KPU Kabupaten Pandeglang. Jadi di tengah jalan, perjalanan dari Cikarang ke Pandeglang itu akan 2 jam lah diperkirakan. Nah, pada saat di tengah jalan itu si bannya itu ternyata betus ban kalau bahasa orang Serang itu. Pada pilkada Provinsi Banten ada 3 yang masuk permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ada Kabupaten Pandeglang, ada Kota Tangerang Selatan, dan ada Kabupaten Serang. Saya melihat bahwa partisipasi masyarakat dan sebagainya sih, kemudian juga animo publik dalam tahapan pemilihan gubernur kemarin tahun 2024, pemilihan gubernur di Provinsi Banten itu ramai sekali gitu ya. APK di mana-mana, bahan sosialisasi juga beredar luas dan sebagainya. Tapi dia tidak sebanding dengan partisipasi pada saat menggunakan hak suaranya. Kami menggandeng seorang konten kreator berbagai narasumber. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi kami. Dalam catatan Bawaslu, selama pelaksanaan pengawasan pilkada, itu kita dibantu oleh badan-badan ad hoc kita, baik yang ada di kecamatan, desa, kelurahan, sampai ke pengawas TPS. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu ketahui bahwa pemutahiran daftar pemilih itu alurnya mulai dari TP4, yaitu daftar yang nantinya akan diverifikasi oleh Pantarlih, itu sumbernya dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian data itu disinkronisasi sehingga menjadi DP4. Nah, data ini yang dilakukan pencocokan dan penelitian secara faktual oleh Pantarlih, petugas pemutahiran daftar pemilih. Nah, Bawaslu melakukan pengawasan itu secara berjenjang, mulai dari pengawasan di lapangan, ya, baik dengan metode pengawasan melekat, kemudian juga dengan audit hasil dari pencocokan dan penelitian. Lalu setelah itu, setelah selesai coklit, kemudian direkapitulasi pada pleno secara berjenjang sampai menjadi DPS, kemudian ujungnya itu ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, menjelang penetapan daftar pemilih tetap itu ada kalau istilahnya KPU itu ada tabrak data, ya. Jadi muncul tabrak data, lalu kemudian ada arahan hasil tabrak data ini. Kalau misalnya berdasarkan tabrak data itu ada data di Cilegon misalnya double dengan kabupaten kota lain, baik itu internal di provinsi ataupun lintas provinsi. Ada kalau yang dianggap tidak valid itu langsung di TMS-kan oleh KPU. Bannya ternyata pecah, kemudian harus diganti. Itu kebetulan juga dan kami terselamatkannya karena pas bannya itu meledak itu terjadi di rest area, jadi tidak susah juga kami untuk mengganti. Nah, yang waktu itu kami lakukan, kebetulan juga kan Bawaslu Pandeglang juga saya itu ngawasi, mendampingi, mengawal dari mulai percetakan. Nah, kebetulan saya keberadaan itu ada di deket-deket wilayah Cikarang waktu itu yang memang kejadian
bannya rusak itu, saya langsung ke situ, ke lokasi kejadian. Nah, alhamdulillahnya mobil dari yang disediakan percetakan dan KPU juga sigap, cepat, langsung diganti itu saat itu mobilnya. Jadi kami harus, ya percetakan sih ya, saat itu harus memindahkan ban, bukan ban, harus memindahkan surat suara dari mobil satu ke mobil satunya, dan itu harus kami awasin. Kami harus memastikan surat suaranya tidak ada yang rusak, pertama. Yang kedua juga kami harus memastikan bahwa surat suaranya sesuai, kotaknya itu, kardusnya itu sesuai dari yang di mobil sebelumnya yang pecah bannya itu sampai ke mobil yang baru itu juga harus sama. Kemudian juga harus tersegel kembali itu si mobilnya, dan yang pasti kami harus memastikan bahwa semua yang surat suara itu aman, tidak ada kerusakan apapun. Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, itu partisipasinya menembus di angka 83%. Nah, kemudian ini sangat berbanding terbalik ya dengan tadi saya sampaikan bahwa riuh semangat dan partisipasi masyarakat dalam tahapan, kemudian juga alat sosialisasi, APK dan sebagainya juga terpasang sangat masif di wilayah Provinsi Banten, tapi hasil partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 66,5. Nah, ini kan berbanding terbalik ya dengan tahapannya ramai, tapi mereka tidak menggunakan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Panwaslu Kecamatan berhasil menjawab tantangan untuk membuat video kreatif dalam waktu singkat dan dengan peralatan yang sangat terbatas. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, mereka mampu menghasilkan video yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga menarik dan komunikatif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan semangat belajar dan kreativitas yang luar biasa dari rekan-rekan di kecamatan dalam mengolah informasi publik secara lebih efektif dan kekinian. Jumlah badan ad hoc kita sebanyak 18.848. Nah, dari sekian orang yang terlibat dalam pengawasan pemilu, kita kemudian mengalami kedukaan karena dalam perjalanannya ada di antara anggota kami di badan ad hoc ada sedikitnya 9 orang yang kemudian meninggal dunia. Tentu penyebabnya beragam, tapi beliau-beliau ini meninggal dalam keadaan yang masih bertugas di Bawaslu. Nah, kami pada waktu itu, karena kami menganggap bahwa prosesnya ini sudah berjalan dari bawah, sudah dilakukan verifikasi faktual dalam bentuk pencocokan dan penelitian di bawah, di lapangan, sampai ujungnya menjadi DPT, kami menganggap bahwa hasil nanti yang akan ditetapkan sebelum tabrak data itu merupakan hasil proses faktual ya, pencocokan penelitian. Nah, sehingga kami waktu itu menyarankan kepada KPU hasil tabrak data itu sebelum dieksekusi atau ditindaklanjut itu untuk kembali dilakukan verifikasi faktual. Nah, memang ada perdebatan, dinamika dengan KPU secara berjenjang, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Tapi akhirnya saran perbaikan kami itu ditindaklanjuti. Saran perbaikan Bawaslu ditindaklanjuti oleh KPU sehingga dilakukan faktual atau verifikasi faktual. Dalam istilah KPU itu coklit terbatas. Nah, setelah itu ternyata apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu terbukti bahwa hasil verifikasi faktual, hasil coklit terbatas itu ternyata ditemukan bahwa di Cilegon misalnya, di Kabupaten Tangerang ada yang double ya. Satu di Cilegon kemudian juga terdaftar di kabupaten kota lain,
ternyata faktualnya setelah diverifikasi faktual itu pemilihnya memang ada di Cilegon. Di luar GAN, tiba-tiba Kabupaten Serang diputuskan melakukan PSU seluruh TPS di Kabupaten Serang. Semua harus siap, kita jalani 60 hari kita bergelut dan bam, selesai. Itu yang kami lakukan saat itu, dan alhamdulillahnya sampai dengan ke gudang KPU Kabupaten Pandeglang itu surat suara aman sesuai dengan jumlah, dan yang pasti tidak ada kejadian apapun lagi setelah kejadian itu. Itu yang paling menegangkan sih, tiba-tiba ditelepon mobilnya rusak. Nah, ini yang sebelumnya tidak terjadi dan baru terjadi pada saat itu saja di 7 kabupaten kota tidak terjadi, begitupun surat suara yang provinsi juga tidak terjadi. Kemudian ada data juga di Bawaslu Banten ini ada 59 orang yang mengalami sakit, ya, dan bahkan ada satu cerita bagaimana kemudian saya langsung mendatangi salah satu anggota Panwaslu kecamatan di Tangerang. Itu anak muda yang masih semangat begitu, sampai kemudian ngontrak sendiri karena rumahnya agak jauh dari rumah orang tuanya, dan sesekali dia datang untuk ganti pakaian dan sebagainya. Dan malam itu menurut cerita ibunya, si yang bersangkutan itu datang untuk membawa pakaian yang sudah kotor, mau diganti dengan pakaian yang bersih dan segera mau menuju lagi kantor Panwascam. Tetapi pada saat sampai di rumah, yang bersangkutan almarhum ini kemudian mengeluh sakit dan segera diambil pertolongan pertama, dikerok dan lain sebagainya, dan qadarullah yang bersangkutan kemudian nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia pada malam hari itu juga dalam menuju ke rumah sakit. Oleh karena kejadian-kejadian tersebut, tentu kami menyampaikan empati yang luar biasa. Nah, artinya dalam konteks ini Bawaslu betul-betul melakukan atau menjaga hak pilih dari masyarakat Banten. Sahabat Bawaslu, kita bisa bayangkan misalnya kalau orang yang memang dia ada di Cilegon atau di Kabupaten Tangerang itu memang orangnya ada secara faktual, tetapi tiba-tiba di TMS kan dianggap tidak memenuhi syarat karena double dengan kabupaten kota lain, sementara orangnya ada, pemilihnya ada, berarti yang orang tersebut, pemilih tersebut akan kehilangan hak pilihnya. Nah, atas dasar itu akhirnya KPU menindaklanjuti, dan memang hasil verifikasinya apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu benar dan terbukti adanya, sehingga pemilih di Provinsi Banten ini hak pilihnya betul-betul terjaga. Dan kami sadar bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu itu tidak bisa berjalan tanpa adanya keterlibatan dari badan ad hoc dari kecamatan sampai ke pengawas TPS. Saya kira itu.